Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk mata pelajaran fisika kelas 11, kita akan kembali membahas tentang KD 3.1 dinamika rotasi momen inersia bagian kedua. Insyaallah selama 15 menit ke depan kita akan membahas mengenai momen inersia untuk benda-benda dengan distribusi massa yang kontinu. Baik, sebelum masuk ke materi tentang momen inersia untuk beberapa benda dengan distribusi massa kontinu, ini kita coba melihat simulasi bagaimana pengaruh momen inersia terhadap gerak rotasi dari benda. Kita perhatikan ada 4 yang diberikan. Kompas kita ikuti. Yang pertama ada silinder solid atau silinder pejal, silinder padat. Kemudian silinder berongga, bola pejal atau bola padat. Yang terakhir adalah bola berongga. Kalau kita perhatikan dari nilai momen inersia yang diberikan, yang pertama untuk silinder pejal itu setengah mr kuadrat, berongga mr kuadrat, kemudian bola pejal 2/5 mr kuadrat, dan bola berongga 2/3 mr kuadrat. Kalau kita urutkan dari yang terbesar, maka yang nilai yang terbesar untuk momen inersia dimiliki oleh silinder berongga, I mr kuadrat. Setelah itu baru bola berongga. Bola berongga 2/3 mr kuadrat. Setelah itu bola pejal, dan yang terakhir adalah silinder pejal yang setengah mr kuadrat, dan yang terakhir adalah bola pejal. Ini urutannya. Jadi yang pertama itu silinder berongga, kemudian yang kedua bola berongga, yang ketiga silinder pejal, yang keempat bola pejal. Nah, coba kita perhatikan pengaruh daripada nilai momen inersia untuk masing-masing benda. Kita lihat mana yang lebih dulu sampai ke tanah. Kita perhatikan. Kalau dilihat dari pergerakan yang tadi, maka didapatkan bahwa yang merah ini lebih cepat bola pejal, kemudian diikuti oleh silinder, yang ketiga bola berongga, yang terakhir adalah silinder berongga. Artinya momen inersia mempengaruhi gerak rotasi dari benda yang ada. Momen inersia yang lebih kecil lebih cepat sampai ke tanah dibandingkan dengan yang lebih besar. Yang lebih besar ini kan urutan yang tadi. Ini 1, 2, 3, 4. Jadi dengan momen inersia ini yang lebih kecil mempercepat pergerakan daripada benda ini untuk sampai ke bawah atau bergerak secara rotasi. Artinya karena kita sama-sama memahami bahwa momen inersia itu ukuran kelembaman, kemampuan benda untuk dapat bertahan pada posisinya, kecenderungan lembam. Lembam itu artinya kecenderungan untuk diam, malas-malasan. Malas diam pada posisinya, tidak berubah dari posisi semula, atau dia kecenderungan tetap bergerak rotasi. Ini mempengaruhi daripada gerak rotasi yang ada. Nah, ini dia simulasi yang ada. Baik, kita akan melihat bagaimana besar-besar nilai dari momen inersia ini, bagaimana mendapatkan mr kuadrat, setengah mr kuadrat, 2/5 mr kuadrat, maupun 2/3 mr kuadrat. Nah, persamaan umumnya pada momen inersia untuk distribusi massa yang kontinu itu kita dapatkan dari penurunan persamaan momen inersia untuk distribusi massa yang tidak kontinu atau diskrit. Kalau yang diskrit kemarin itu kita dapatkan summasi dari I, MI, RI kuadrat. Sehingga ketika kita mengambil penurunannya, maka didapatkan DI R kuadrat dm. Karena masing-masing bagian sudah
didiferensialkan, maka kita integralkan, didapatkanlah bahwa I integral dari R kuadrat dm. Nah, inilah persamaan secara umum yang digunakan untuk mendapatkan nilai momen inersia dengan distribusi massa yang kontinu atau benda yang teratur. Nah, kalau posisi dm ini kita rubah ke dalam bentuk volume, maka kita menambahkan bantuan persamaan yang lain, massa jenis itu massa per satuan volume. Kita bisa dapatkan bahwa dm itu adalah rho dv. Ini kita bisa rubah persamaan yang di atas, integral rho r kuadrat dv, di mana dv ini adalah elemen volume. Kenapa elemen volume? Tentu masing-masing benda ini yang akan kita bahas nantinya, seperti bola tadi, itu ditentukan oleh volumenya, mana dv nya r dr d theta dr. RDR ini perubahan radius, d theta perubahan sudut, dl perubahan ketebalan. Nah, dari persamaan yang di atas kita bisa mendapatkan nilai momen inersia untuk masing-masing benda. Yang pertama, untuk benda bermassa m, jika dihubungkan dengan sebuah tali maka nilainya adalah ml kuadrat. Sedangkan kalau batang homogen yang diputar di sumbu putar pada tengah-tengah batang atau pusatnya itu per 12 ml kuadrat. Bagaimana kalau sumbu putarnya digeser ke ujung pada posisi ini? Maka nilai I nya adalah sepertiga ml kuadrat. Kalau kita perhatikan angka konstanta di depan, ini per 12, ini sepertiga, maka ketika digeser ke ujung maka nilai dari I nya lebih besar. Kemudian benda yang berikutnya, roda, sumbu putar melalui titik pusat roda, ini didapatkan I mr kuadrat, sedangkan bola pejal yang tadi padat 2/5 mr kuadrat, sedangkan bola tipis berongga 2/3 mr kuadrat. Kalau bola pejal ini contohnya misalkan umumnya pada bola lem. Contoh kalau bola pejal ini misalkan pada bola tolak peluru. Kalau misalkan kita bingung mengatakan bola ini pejal atau padat. Sedangkan bola berongga, misalkan kita ambil contoh pada bola tendang lah contohnya. Ini nilai I nya 2/3 mr kuadrat. Kemudian silinder tipis berongga I mr kuadrat, sedangkan silinder pejal padat itu setengah mr kuadrat. Kalau masing-masing ini memiliki jari-jari cukup R nya saja yang diambil, sedangkan kalau silinder tebal berongga maka ada dua jari-jari R1, R2, bagian dalam dan bagian luar, maka nilai I nya setengah M R1 kuadrat plus R2 kuadrat. Untuk plat tipis segi 4 ini dengan poros di bagian tepi sepertiga MA kuadrat, dengan ambil bagian lebarnya saja. Sedangkan kalau digeser sumbu putarnya pada bagian poros menjadi 1/12 MA kuadrat plus B kuadrat. Sedangkan cakram hampir sama dengan silinder pejal, yaitu setengah mr kuadrat. Ini nilai dari masing-masing momen inersia yang ada. Kalau kita perhatikan nilai dari masing-masing momen inersia, ini ml kuadrat, kemudian mr kuadrat per 12/3 hampir sama semua. Yang membedakan adalah nilai konstanta yang di bagian depan, 1/12/3, 2/5, 2/3, 1/2. Tinggal memperhatikan mana yang hampir sama. Tiga bagian ini sama, kemudian silinder pejal sama dengan cakram nilainya. Kita coba buktikan salah satunya menggunakan persamaan integral R kuadrat dm yang mengambil batang homogen yang diputar pada pusat sebagai porosnya. Dari batang ini kita bisa mendapatkan pertama rapat massa, yaitu massa persatuan panjang, sehingga M mu kali L. Artinya kalau kita mengambil diferensialnya maka dm mu dr untuk bagian yang ini. Nah, dm kita ganti dengan mu dr dan batasannya dari min setengah sampai setengah
L. Ini batasannya. R kuadrat mu dr, ini yang dikeluarkan karena integral R terhadap dr. Ini yang kita lakukan proses sepertiga R pangkat 3. Batasannya min setengah sampai setengah L. Setelah dilakukan perhitungan, kita dapatkan nilai seperti ini. Mu nya m per L yang tadi, maka kita dapatkan nilainya 1/12 ml kuadrat. Ini pembuktian untuk nilai momen inersianya. Yang berikutnya misalkan kita ambil untuk cakram. Hampir sama, kalau yang tadi masa persatuan panjang, sedangkan di cakram ini kita mengambil masa persatuan luas. Mu m per a sama ini m mu kali a, sehingga dm nya adalah mu dA. Sedangkan luas lingkaran itu kita dapatkan VR kuadrat, maka kita turunkan a terhadap r menjadi dA 2VR dA. Ini turun ke sini berarti 2VR dA. Nah, dm nya ini mu 2VR dA. Kita masukkan ke persamaan dengan batasan dari 0 sampai r. Setelah kita hitung, ini masuk ke sini nilainya, batasannya di mu setengah R pangkat 4. Nah, kita mengambil bahwa M itu adalah mu VR kuadrat karena mu kali A, A nya adalah VR kuadrat. Kita rubah posisinya sehingga kita dapatkan setengah mu VR kuadrat R kuadrat menjadi setengah MR kuadrat. Ini untuk pembuktian yang cakram. Ada teorema yang bisa membantu kita untuk menentukan nilai momen inersia ketika benda tersebut sumbu putarnya dirubah, tidak berada di pusat masanya atau di bagian porosnya. Nah, ini persamaannya Ix, I di pusat masa atau di tengah, Mx kuadrat. Nah, X-nya momen inersia jika poros digeser sejauh X dari pusat massa, sedangkan I pusat massa momen inersia terhadap pusat massa, X jarak pergeseran dari pusat massa. Kita coba pakai untuk membuktikan persamaan momen inersia untuk batang homogen yang sumbu putarnya ada pada ujung batang, sepertiga ml kuadrat. Ini nilainya, persamaannya, sedangkan di pusat massa 1/12 yang tadi, ml kuadrat. Masuk persamaan ini, X-nya karena digeser setengah L menjadi setengah L pangkat 2. Ini dapat 1/4 L kuadrat. Setelah itu diproses 1/12 plus 1/4 karena ml-nya hampir sama. ml kuadrat ini kita keluarkan. Kita samakan penyebutnya, dapatlah ml kuadrat 1/3 ml kuadrat. Ini menggunakan persamaan teorema sumbu putar. Teorema sumbu sejajarnya. Nah, untuk pembuktian dengan integral ini hampir sama dengan batasan dari 0 sampai L kuadrat mu dr yang tadi kita masukkan ke persamaan. Ini menjadi m 1/3 L pangkat 3, integral dari R kuadrat dr itu adalah 1/3 R pangkat 3, masuk ke persamaan ini sehingga didapatkan nilainya juga sama, mu 1/3 L pangkat 3, mu 1/3 L pangkat 3, mu nya adalah m per L. Ini tinggal dirubah posisinya, maka menjadi 1/3 ml kuadrat. Ini dengan teorema sumbu sejajar, sedangkan ini menggunakan integral secara umum. Ini contoh persoalannya, penggunaan dari teorema sumbu sejajar. Untuk lebih jelasnya, untuk contoh persoalan kita bahas pada sesi berikutnya supaya waktu lebih cukup. Baik, ini penjelasan terkait dengan momen inersia untuk beberapa benda dengan distribusi massa yang kontinu.